dari acara kebaktian PHD Remaja Naposo Bulung. Teman-teman dipersilakan untuk mengambil waktu saat teduh. Saat teduh dimulai. Halo teman-teman Remaja Naposo Bulung. Piye kabare? Boha kabar sudah sehat do? Aku mau nanya sedikit ya ke Remaja Naposo Bulung. Teman-teman kangen Naposo Bulung nggak? Atau kangen remaja nggak? Atau kangen pacar? Atau kangen bersekutu dengan Tuhan? Aku kasih waktu 2 detik deh buat mikir ya. Aku kasih waktu buat jawab. 1, 2. Oke. Kangen buat seseorang dong. Yang pasti buat Tuhan. Ya nggak sih? Oke, kita akan mulai ibadah kebaktian ini. Saya akan nanya sedikit lagi ya. Teman-teman remaja Naposo, pernah nggak sih merenungkan pemberian Tuhan di hidup kita masing-masing? Coba dipikirkan. Kalau secara pribadi, aku sih pernah. Kalau teman-teman pernah atau enggak nih? Coba teman-teman renungkan pemberian Tuhan yang paling sangat diingat dalam 1 minggu ini. Kira-kira apa sih? Aku kasih waktu 5 detik ya untuk bisa mengingat semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana teman-teman? Sungguh besar bukan? Sang Juru Selamat umat manusia. Dia membuat segala sesuatunya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk memulai kebaktian PHD Remaja Naposo Bulung, mari memuji Tuhan dengan segenap jiwa sambil menyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Teman-teman, aku persilakan untuk mengambil Alkitab. Ayat bacaan kita
untuk PHD minggu ini, yaitu dari kitab Roma 3 ayat 1 sampai 8 dan akan dibacakan oleh teman-teman kita. Roma 3 ayat 1 sampai 4. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jadi demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali. Dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak, sebaliknya. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Roma 3 ayat 5-8. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya? Sekali lagi tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Teman-teman, mungkin dalam hidup kita pernah mengalami kegagalan. Dalam kegagalan itu, kita menjadi ragu atau bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Mari memohon ampun di hadapan Tuhan untuk setiap keraguan, ketidakpercayaan kita kepadanya. Bagi teman-teman yang telah saya berdoa, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber
kita akan memulai doa syafaat. Teman-teman boleh mengambil sikap terbaik. Doa syafaat akan dipimpin oleh Daniel Ronaldo Gultom. Mari kawan-kawan kita meluangkan waktu sejenak kita untuk mendoakan setiap pokok-pokok doa dari remaja dan apostol. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, pada hari ini ya Tuhan, kami sangat berterima kasih ya Tuhan atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami ya Tuhan, serta nafas-nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mendoakan pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendoakan kepada pemerintah, tenaga medis, dan para relawan yang sedang berjuang melawan COVID-19 ini ya Tuhan. Berkati pemerintah, tenaga medis, serta relawan ya Tuhan, supaya mereka bisa dapat berjuang dan semangat untuk menangani COVID-19 ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan pada pasien yang sedang terkena penyakit COVID-19 ya Tuhan. Katakan-Mu kami serahkan ya Tuhan, supaya pasien yang terkena COVID-19 bisa dapat semangat untuk sembuh serta dapat melakukan aktivitas seperti biasa ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kepada pendeta serta sintua ya Tuhan. Tangan-Mu juga kami serahkan ya Tuhan, supaya pendeta dan sintua dapat melayani ibadah hari Minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, juga mau doakan buat adik-adik kami kelas 12 SMA ya Tuhan, yang sedang berjuang untuk menuju perguruan tinggi ya Tuhan. Berkati adik-adik kami ya Tuhan, adik kelas 12, supaya apa yang dicita-citakan dalam menempuh perguruan tinggi dapat tercapai ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan buat abang-abang kami yang masih sedang bekerja Tuhan. Tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan, supaya abang-abang kami dapat semangat dalam melakukan pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mau doakan kepada teman-teman kami yang sedang menjalankan atau mengerjakan skripsi ya Tuhan. Berkati teman-teman kami ya Tuhan, supaya teman-teman kami bisa mengerjakan dan menjalani skripsi dengan baik ya Tuhan, dan dapat lulus dengan baik ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami ya Tuhan, supaya doa-doa ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, atas nama Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur akan penyertaan-Mu kepada kami pada hari ini. Tuhan, sebentar kami akan dengar-dengaran dengan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberkatinya. Dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita sangat bersyukur dan berterima kasih kita bisa berkumpul beribadah di tempat ini. Firman Tuhan menyapa kita dari Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku
dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, pemuda-pemudi gereja HKBP Maranatha Cilegon yang saya sangat kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini satu berkat yang luar biasa yang kita peroleh dari Tuhan. Kita bisa beribadah di tempat ini, kita bisa bernyanyi, berdoa, berseru kepadanya. Ini adalah satu anugerah. Karenanya di pengalaman, di kepedihan yang kita hadapi kurang lebih sudah 1,5 bulan pandemik COVID-19, ada berbagai macam perasaan yang kita hadapi. Ada perasaan takut. Kenapa takut? Ada terasa takut sakit, takut mati. Bahkan kita ada rasa cemas. Kenapa cemas? Cemas akan studinya, cemas akan pekerjaannya, cemas akan perekonomian, cemas akan saudaranya, dan sebagainya. Kemudian kita cemas karena kita jarang bertemu, bahkan udah beberapa minggu, bulan tidak bisa bertemu dengan saudara kita karena COVID-19 ini. Kemudian kita juga sangat cemas. Karena apa? Karena orang yang kita kasihi, bisa saja dalam hal ini pacar kita tidak bisa bertemu. Paling bertemunya by video call, yang biasanya setiap hari atau sekali seminggu bisa bertemu di PHD atau mungkin di latihan KOR. Hari ini bahkan beberapa minggu ini kita belum bisa bertemu. Kita hanya dipertemukan di dalam virtual online ini. Karena itu, kawan-kawan Naposo Bulung yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terkadang logika, hati, dan iman bila kita perhadapkan dengan masalah yang sangat rumit kita hadapi, bahkan bangsa dan dunia ini, saya mau bertanya kepada kita, mana yang lebih menonjol? Logika kita kah? Hati kita kah? Iman kita kah? Saya mengajak rekan-rekan Naposo Bulung, kita evaluasi. Kemudian Nats hari ini menjawab apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, dan apa yang membuat kita selalu, bahkan mungkin bisa sampai kepada tingkat stres. Karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan mengajak kita bahwa firman ini mengatakan, anak-anak Tuhan yang tulus dan yang mau mengikut Tuhan harus mempunyai sikap. Yang pertama, mau selalu bernyanyi, berdoa, dan membaca firman-Nya dengan mulut yang tulus, yang di dalamnya ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Dalam hal ini, pengakuan itu betul-betul tulus dari mulut kita ini. Ada ketulusan dalam suatu pengakuan. Yang kedua, kita diminta untuk mempunyai sikap
Bagaimana memiliki hati yang selalu percaya kepada Tuhan. Sekalipun badai, gelombang kita hadapi, bahkan di depan mata kita. Hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, milikilah hati yang tulus. Kita memiliki hati yang tulus, kita percaya bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, sikap yang mau diminta melalui firman ini adalah bagaimana setiap anak-anak Tuhan yang datang berseru kepadanya memiliki hati yang percaya. Bukan hanya sekedar datang begitu saja, tetapi dia memiliki hati yang percaya kepadanya. Dia pasti akan dimenangkan. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan setiap anak-anak Tuhan yang berseru percaya kepadanya tidak akan dipermalukan olehnya. Itu firman Tuhan. Tidak akan dipermalukan. Dia akan dimenangkan oleh kuasa Tuhan. Asal engkau, saya, kita memiliki hati yang percaya kepadanya. Sikap yang keempat, hari ini kita diajak bagaimana anak-anak Tuhan mau berseru kepadanya. Dia tidak jauh, dikatakan dia hanya sejauh mulut, dia hanya sejauh doa. Tidak perlu untuk berbicara kepada Tuhan pulsa, biaya. Dia hanya butuh hati yang percaya, mulut yang berkata-kata di dalam kejujuran. Kemudian anak-anak Tuhan yang mau berseru dan percaya dan dia diminta oleh firman ini mau memberitakan firman-Nya. Melalui apa? Melalui sikap kita, perbuatan kita, kepedulian kita kepada sesama kita, bahkan kepada diri sendiri. Apalagi ketika menghadapi persoalan-persoalan yang begitu berat bagi kita, bagi keluarga kita, bagi bangsa ini, bahkan bagi dunia. Ribuan, puluhan juta orang sangat banyak menangis, berteriak. Hari ini Tuhan katakan, hendaklah mulut dan hati sejalan, tulus ikhlas, mengaku bahwa Tuhan adalah penyelamat kita, bahwa Tuhan adalah yang mampu memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, saya mengajak kita semuanya bagaimana di dalam ketulusan ini tidak ada kebohongan. Kalau saudara-saudara mengatakan atau seorang pria mengatakan kepada seorang perempuan, aku mengasihimu, ternyata itu hanya di mulut, di hatinya berbeda, itu adalah pembohong. Seperti itulah firman Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Allah, di hati kita juga harus mengatakan demikian. Karenanya itu, mari saya mengajak kita semuanya, datanglah, berserulah, beribadahlah, percayalah kepadanya di dalam tulus ikhlas. Maka saya, saudara-saudara, akan menjadi seorang pemenang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu memberikan pencerahan kepada kami untuk menjadi seorang anak Tuhan, pemuda-pemudi gereja yang mengikut Engkau, yang setia kepadamu, dan mengikut Tuhan di dalam ketulusan dan keikhlasan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada yang kami sembunyikan Tuhan. Karenanya Tuhan, mampukan setiap anak-anak Tuhan untuk pengikut Tuhan yang tangguh dan mau
menjadi saluran berkat. Tuhan, saat ini juga kami memohon kepadamu, anak-anak Tuhan yang bersekolah, kiranya Engkau yang memberikan hikmat dan kebijaksanaan, daya ingat yang baik, semangat belajar yang baik bagi anak-anak Tuhan yang bekerja. Tolong Tuhan, Engkau jagai, berikan hikmat dari Tuhan, sehingga di dalam setiap pekerjaan mereka mampu memberikan yang terbaik. Anak-anak Tuhan yang merindukan pekerjaan, tolong Tuhan Engkau tunjukkan jalan, bukakan jalan bagi mereka. Di kepercayaan mereka kepadamu Tuhan, kiranya mereka memahami apa rencana Tuhan kepada mereka. Itu juga Tuhan, anak-anak Tuhan yang mencari teman hidup, tolong Tuhan Engkau tunjukkan, Engkau berikan teman yang cocok, yang sepadan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah persekutuan kami ini, berkatilah gerejamu Tuhan, berkatilah kota kami, dan berkatilah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jagai kami Tuhan, berikan kami kesehatan yang baik, jasmani dan rohani kami Tuhan, sehingga kami tangguh menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Jauhkanlah kami dari kami Tuhan. Berikan penghiburan kepada orang-orang yang mengalami duka cita. Berikan kekuatan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit karena virus corona ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh tim medis Tuhan. Tolong Tuhan Engkau yang menjaga mereka. Engkau yang memberkati, memberikan kekuatan sehingga mereka mampu melayani dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh besar kasih setianya, hingga ia rela mati untuk menebus dosa umat manusia. Ia memberikan rahmat kepada setiap manusia. Ya, Dia Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Untuk meresponi firman Tuhan, mari kita bernyanyi, "Ku heran Allah mau memberi." Saudara-saudara yang terkasih, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini. Bersama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. 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 Shalom buat kita semuanya. Horas. Penting. Menurut saya perlu banget. Menurut saya perlu. Bersyukur dengan adanya ibadah online ini sehingga kita tetap bisa beribadah. Berharap pandemi ini segera berakhir hingga akhirnya keadaan bisa seperti sedia. Bermanfaat karena dengan adanya ibadah online, remaja dan pemuda Kristen masih bisa beribadah dan belajar tentang Alkitab. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa beribadah dan belajar Alkitab tidak hanya harus dilakukan secara langsung, tapi juga bisa dilakukan secara online atau tidak langsung, dimanapun dan kapanpun. Dari ibadah online ini, para pemuda Kristen masih bisa menumbuhkan iman percayanya lewat beribadah online. Dengan adanya ibadah online di tengah-tengah pandemi yang sedang kita hadapi saat ini, kita, remaja Naposo HKBP Maranatha Cilegon, turut mendukung upaya pemerintah agar social distancing tetap terlaksana, tetapi firman Tuhan tetap tersampaikan meskipun kita berada di rumah.